أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منه ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan Quran para jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali takdim bulan-bulan kepada bulan-bulan yang kehadir ibadah yang berbahagianya, dan seterusnya kepada emosi Tuhan berharapan mencakupi seluruh staf yang di dalam kemasjidan kampung, dan yang beristimewa sekali kepada seluruh para jamaah Aidil Fitri urusi Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan rumah yang berbahagianya, lalu kata tamam di dalam hari kemenangan, maka sebenarnya lalu kata lalui yakni bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan Yohana bak bulu yang lain. Toh keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan, yakni puasa oleh syariat bak bedanya. Perkumpulan syariat puasa bak bedanya. Apakah tujuan syariat puasa bak bedanya? Mangat bedanya. Apakah tujuan syariat puasa bak bedanya? Mangat doa bedanya? Tuan wahai unsur, tujuan syariat puasa bak bedanya adalah untuk menundukkan hawa nafsu yang dalam tubuh bedanya. Tujuan syariat puasa bak bedanya adalah untuk berbunuh hawa nafsu yang di dalam tubuh bedanya. Tujuan syariat puasa bak bedanya adalah untuk mempersempitkan ruang hawa nafsu yang di dalam tubuh bedanya. Karena di dalam tubuh bedanya lego nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? La ta'muru illa bisyurri. Hanya dipakat bedanya oleh nafsu tersebut kecuali bakbuk yang anadol. Tapi dipakat bedanya kepada jalan yang hanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ta'ala. Tapi difaham bagainya ba'bu yang hanaga. Itulah nafsu amarah. Nafsu amarahnya tu yang dikendarai oleh syaitan. Artinya di saat kita keinginan untuk melakukan maksiat, keinginan hawa nafsu itu akhirnya tak malam dorongan daripada syaitan. Itulah nafsu amarah yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Allati tanurul insan min ba'di asiyah atau khabla. Artinya nafsu yang dicela katanya, baik sebelum melakukan maksiat ataupun sesudah melakukan maksiat. Itulah nafsu lawamah. Tapi dibuka katanya ni nafsu lawamahnya dalam keadaan menyesal dan menyesal. Yang tak pukul tetap tak pukul lagi katanya. Contoh, itu lagi katanya karena rencana hana tak puasa. Yang timur, yang segolong karena ada rencana lagi katanya hana tak puasa. Timur, yakni penyesalan bagainya. Adapun memang sesudah tak lakukan maksiat, mesti kata tinggal yang katanya puasa. Nyanyi timur merasa telah bagainya. Oh ma, luka tinggal puasa. Nah timur merasa penyesalan. Yang tak pukul tetap mana pukul yang katanya. Cuma dipegang katanya oleh nafsu lawamah tersebut. Tapi dalam keadaan menyesal dan menyesal. Untuk orang yang tak tinggal puasa, menyesal katanya. Tengok laginya tidak, tengok laginya tidak. Sampai katanya merasa kaget sebab dia kerana rasa menyesal. Padahal itu yang katanya ditipe oleh nafsu lawamah tersebut. Akhirnya yang boleh adalah nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? La ta'muru illa bil khairi. Nafsu yang tabe-tabe dipakai padanya kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu nafsu yang paling good. Tapi dipakai padanya kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu nafsunya tu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang nafsunya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, di saat gunanya kata puasa, tujuan syariat kalau tak kubur, kalau tak tunduk, kalau tak tunggak, yang tujuan ini adalah untuk peluang awal nafsu. Tetapi di saat gunanya tak puasa, mantau cik timah nafsu lebih menonjol nafsu amarah dan nafsu lawamah ketimbang dengan nafsu mutmainnah. Padahal dia kata puasa, kata kubur, syariat tujuan daripada syariat kalau tak tunduk, kalau tak tunggak. Tetapi mantau je lebih menonjol nafsu amarah dan nafsu lawamah ketimbang dengan nafsu mutmainnah. Yang juga tanda, juga karena yang bahawa kuasa danyo hana nurul oleh Allah Subhanahu wa taala, hana nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Legatnya mendapat celaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamin illa al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apapun, tidak mendapat apapun daripada puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Pakar yang benar, karena tujuan syariat mangat itu mangat nafsu kita itu mangat lemah. Tetapi di saat puasa nafsu amarahnya lebih menonjol ketimbang dengan mutmainnah. Nafsu lawamahnya lebih menonjol ketimbang dengan nafsu mutmainnah. Yang itu karena itu indikasi bahawa puasa kita hanya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusi berbuat para jamaah Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua daripada keistimewaan yang di dalam bulan suci Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah kata maklumi bersama, yakni menyor bedanya di Abia yang ditetapkan oleh MPU, yakni 2,8, artinya 2 kilo 8 ton. Jadi hikmah daripada zakat fitrah tersebut. Zakat fitrahnya adalah untuk menempel kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam puasa kita ini. Sama lagi sujud sahwi. Untuk sujud sahwi tujuannya adalah untuk menempel kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sembahyang kita ini. Menancip zakat fitrah. Zakat fitrahnya adalah hikmah untuk menempel kekurangan yang ada di dalam puasa kita ini. Ini adalah hikmah daripada zakat fitrah. Jadi pada tajuk zakat fitrah tersebut, zakat fitrah wate ini dibagi 5. Wate jawab, wate boleh. Wate harun. Wate fadilah sunat. Wate makruh dan wate harun. Yang pertama adalah wate boleh. Bacaan dan tubi zakat mulai dari 1 Ramadan yang tadi dan tubi 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Maka kebanyakan bilanya yang tubi 27. Hanya tergantung tempat. Yang wate boleh. Sedangkan wate wajib pada mulai terbenam matahari baru yang mulai wajib menang terbenam matahari yang keadilan mulai wajib sampai subuh. Sampai subuh yang wate wajib. Sedangkan wate yang paling dot mulai dari subuh yang tidak mau dalam wate fadilah, wate yang paling dot bukan dalam arti ini mantap wajib, cuma di sampingnya merupakan pahala sunat. Dapat zakat fitrah halu subuh sebelum tajak sembahyang raya. Yang ini yang paling dot dapat zakat fitrah. Karena ini adalah wate fadilah. Sesuai ikut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara bizakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Memerintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zakat fitrah bertakuna ia ditanya sebelum manusia juga sembahyang raya. Nya inan wate fadilah
di samping yang wajib tetap wajib, cuma merupakan pahala sunat lagi tadi. Artinya yang tepat adalah wate makruh. Wate makruh, nyo dino sembahyang raya atau kubik yang banyak untuk kita. Nya wate makruh. Di samping wajib, mentang wajib, tetapi buruk gudanya makruh. Yang baca nabi sampai untuk terbenam matahari. Yang ada kubik, yang orang yang ada kubik dan kubiklah, yang makruh. Wajib, mentang wajib, cuma makruh. Dalam wakilnya, dia mulai jino sampai untuk sampai ke dia pupuk, sampai ke benam matahari. Artinya yang kelima adalah wate harum. Wate harum mulai terbenam matahari untuk pupuk, nyanya sampai ke teruji, nya wate harum. Akhirnya apa makna harum? Kam ikuti daripada dua wate. Sama dengan yang terbit fitrah awaknya yang sama dengan qada rukun. Yang fitrah maknanya fitrah qada. Adakah dua wate? Takonnya dalam wate. Makanya sebenarnya wate harum. Urus yang kedua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dilakukan oleh artinya zakat fitrah yang tajuk oleh ditanya. Puasa merupakan ibadah. Zakat fitrah juga ibadah. Ibadah hanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk syarat kepada oleh Allah, yakni bil ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah-ibadah yang disertai dengan ikhlas. Jadi sama dengan pemantau ibadah yang terbukti lainnya bil ikhlas yang syar'i. Cuma berbicara tentang ikhlas. Ikhlas terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat khawasil khawas. Yang kedua tingkat khawas. Dan yang boleh adalah tingkatan awam. Yang pertama tingkat khawasil khawas. Yang tingkat para nabi dan aulia Allah. Para nabi dan aulia Allah ketika ada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap balasan di dunia dan tidak mengharap balasan di akhirat. Nyamban ikhlas para nabi dan aulia Allah ketika menyebut ibadat kepada Allah semata-mata taat kepada Allah, hanya mengharap balasan di dunia dan hanya mengharap balasan di akhirat. Nyamban ikhlas para nabi dan aulia Allah ketika ibadat kepada Allah. Yang ikhlas tingkatan yang pertama. Yang kedua, ikhlas tingkatan khawas. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharap balasan di dunia tetapi mengharap balasan di akhirat. Yang tingkatan yang kedua. Boleh balasan di dunia, mudah rezeki dan balasan di dunia, panjang umur dan balasan dunia, balasan di akhirat terutama dalam surga yang beliau daripada api neraka, yang balasan di akhirat. Munyo tingkatan khawas Allah ketika melakukan ibadah gernya hanya mengharap balasan di dunia tetapi mengharap balasan akhirat. Dan yang boleh adalah tingkatan awam, yang tingkatan gedanya. Gedanya orang ketika tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap balasan di dunia dan mengharap balasan di akhirat. Contoh kayak itu terpegang. Orang ketika gedanya dalam sedekah pasti nak dapat lagi dengan
sedekah yang berlebihan, berlebih mudah rezeki dunia. Yang mengharap ikut ya Allah dengan berkat sedekahnya berdamai dalam surga, dalam surganya balasan di akhirat. Hanya kita berharap balasan. Nyamban tingkatan ikhlas kita apakah kita hanya kira ikhlas cuma ikhlas kita hidup pada tingkatan yang gede, yakni tingkatan awal. Karena ikhlasnya karena Allah, cuma tingkatan ini. Urus tuan para jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita mau membahas Uro Raya terbagi kepada level. Yang pertama hari kemenangan, yang kedua hari kesedihan, dan yang ketiga hari memaafkan. Yang pertama hari kemenangan. Kemenangan bagi orang yang berpuasa dan mereka melaksanakan sesuai dengan tujuan syariat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itulah pada hari ini mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas sebaliknya, orang tersebut tidak melakukan puasa, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tujuan syariat, maka puasanya itu hanyalah menahan lapar dan dahaga. Dan yang kedua adalah hari kesedihan. Bagi saya hari kesedihan bagi anak yatim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita bahwa Rasulullah menyebut dari rumah kena jak sembahyang raya. Getalan anak ni tengok MN, tengok bergembira, ngon-ngon. Akhirnya Nabi tiba-tiba getalan sehingga anak ni duduk dan termenung sedih. Sejak Rasulullah dia betul, dia tanya, pakai tambah wahainya, yang bawahnya, minyaknya hari itu yang bawahnya Rasulullah, perlu buka ada minyaknya, minyak ni, punya karung balung di rumah gede, dan yang Rasulullah pakai gede, ibadah gede. Ayah pun tak meninggal, orang ketika bijak perang bersama Rasulullah. Alumnya maklum kain kawin lain, bebinya harta alum kamarun juga mandu. Lung orangnya mana pakaian iban lung anu tadi. Maka olehnya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak yatim tersebut berdoa. Sebenarnya ditanya oleh Rasulullah, apakah beliau sebagai ayah dan Aisyah sebagai ibumu dan Fatimah sebagai saudara perempuanmu dan Hasan Husin menjadi saudara laki-lakimu? Yang itu baru ketujuh anaknya yang bahwa yang tukar tanyanya adalah Rasulullah. Bakal dijawab le anaknya. Jujur wahai Rasulullah, lundim lundim berani sebagai ayah lu. Maka olehnya
Macam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyaknya lebuh, rumah, lebih makanan, lebih pakaian, lebih wangi-wangian. Maka angkalinya nandu kembali alat nyanyian dulu dijakmiin sama-sama dengan orang mandi. Ada ditanya lekmannya, lekman jamiin dulu. Bahkan jika kata kami senang, jika kami gembira, bunuh sedih, bunuh kata temenung, ijau le anaknya bunuh. Kiban han senang, ilung karena seorang ayah, yakni Rasulullah, sedangkan maklum Aisyah dan Fatimah sebagai saudara perempuan Hasan dan Husain sebagai saudara laki-laki itu. Kiban han senang, alumnya lung kadupi pakaian oleh Rasulullah, lung kadupi wangi-wangian, kadupi makanan, lung kadupi oleh Rasulullah. Sehingga lung beronyok tak senang hanali sedih. Maka awalnya anak-anak yang lain diberangan-angan jadi alam. Pakon hana meninggal ke dia ayah lung awal dia ketika dalam kekurangan nyamban diberangan-angan lagi. Pakon dia karena Rasulullah nyamban berperumun ke anak yatim lebih daripada diperumun oleh ayah roh. Maka oleh karena demikian jadi pesan daripada kisah tersebut lagi tanya berita perumun anak yatim maka supaya adanya beru di dalam golongan pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Adakah kamu ketahui siapa pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka-mereka yang menterlantarkan anak yatim. Urusi Tuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah hari maaf memaafkan. Purno laki maaf balako, laki maaf bak purno, anu laki maaf bak urunsi. Masa ini jadi tanya kalau memang hana ni urunsi, nyo tahu dari nyo bek dia tajak kau kiban si tajak bak kubur urunsi. Saya kirim pahala tak sama dia ataupun tak kirim bikin surat baca surat Yasin, tak kirim pahala kuburnya. Jika benar beranggapan dari tanya di saat budaya itu kau menjadi seorang ayah yang kau berstatus sebagai seorang ayah ataupun yang kau berstatus sebagai seorang nenek. Nyo hana tak tahu ni urusi kita padahal kita bertasadari, kita yang kau berstatus ayah bertasadari kita pernah menjadi anak. Kita yang kaji nenek dia bertasadari kita pernah menjadi anak. Jadi sama dengan nyo, dari sini untuk kita tajak pak urunsi kita untuk tak kirim pahala ke urunsi kita. Boleh yakin, menerima oleh Allah, menerima hanya hijab doa anu ke urunsi, hanya hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa anu ke urunsi. Seperti ini nasabah kisah Sidrul alim melumpur sejak bab perkuburan. Orang yang ketika permenang bukanlah ulun tengah merubah pahala, tengah merupakan pahala dari ulun lain yang dikirim oleh ulun kaum muslimin. Yang itu pahalanya diperparpak. Akhirnya bukanlah dia ulun alimnya dalam lembok. Nah, Sidro ulun
Ganyan duduk tenang, ganyan hana duduk apa, hana duduk berpahala. Ditanya orang Pak Mayanya, pakai ucit gatanya hana nombor hana nomor apa, lon kaya itu, pun kaya kata lon nalong kubah tidur anak di dalam dunia yang tip ulo, tip malam dikirim bacaan Al-Quran dulu tuan. Maka di lon uranyo hana payah lon yang merupa-rupa, hana payah lon yang merubut-rubut pahala kau kirim, tapi dengan pahala anu lon kirim. Anu lon jinoji na bahasa toko di tingkat kui. Anu langsung terkupak urung alim dan dulu jaga. Orang ketika jaga langsung gereja aju bak toko tersebut. Gereja aju bak toko tersebut dipantau dari itu, bukan. Memangnya kalau anak ni di sana tengok di muka kui, yang bapa ni sampai mumet. Diputar dia orang alim dia tidak apa anak ni-nya. Ditanya, bukan bacanya tapi bapa jauh le alimanya. Lung baca Al-Quran, yang Al-Quran lung bacanya lung hadiahkan kepada ulun cik lung. Yang baru bukti. Anunya, karena pada ulun anunya kembali bermimpi ulun alimnya lung. Belum pola sama lung lumpo. Gereja bak perkarangan kuburan lung. Bukanlah yang ulun maju merupa pala. Kalau melawan si mayat dia bunuh, yang bunuh kena duduk tenang bunuh kena. Tapi jika kena tak ada berpah-pah di pahala engkau, pang ketupak lah pun alih jaga lah. Faktor mana? Bukan anak dia bunuh mana jadi pahala bunuh ciri hingga dia itu bunuh ciri kah? Kalau berpah-pah pahala dijak lah. Orang alih dia bak yang bunuh. Terus benar berkaya dari dia. Dia kat tutup. Ditanya orang di sekeliling, bukan anak yang mengkakinya. Dijawab oleh orang sekeliling anak tersebut tak meninggal dunia 3 minggu yang berikut. Jadi yang boleh kena berkaku pahala yang dikirim oleh anaknya berdoa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lambat ni, dia seperti itu. Dari jaga lumpur langsung kejap anaknya, langsung kedua baca Al-Quran langsung mengalir kepada polisi. Maka himbauan daripada ulun tuan kepada gedanya mandu, baik gedanya kabar status ayah ataupun gedanya kabar status kakek, berita sadari gedanya yang bahawa gedanya pernah menjadi seorang anak. Mungkin hanya Allah itu yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan turun dan lebih ulun tuan lagi maaf. Mungkin takna silap habalun ataupun silap kata-kata yang nyonya maklum. Mungkin hanya orang yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan turun dan lebih ulun tuan lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.